I'm Tiara, management student from University of Technocrat Indonesia. So, in this video, we will learn about financial statement. In this second video about manajemen keuangan. So, let's learn with me. Nah, yang pertama kita akan belajar definisi laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menyediakan transparansi kepada investor, kreditur, dan pihak lain. Ada 3 jenis laporan utama. Yang pertama ada laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah laporan arus kas. Ini menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar. Nah, yang selanjutnya ada laporan keuangan yang diterapkan dalam berbagai aspek manajemen. Yang pertama itu ada analisis kinerja. Manajemen menggunakan laporan laba rugi untuk menilai apakah perusahaan menguntungkan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Data dari neraca membantu menentukan keputusan terkait investasi atau pendanaan. Yang ketiga, transparansi dan kepatuhan. Laporan ini digunakan untuk memenuhi kewajiban pada regulator dan stakeholder. Contohnya, jika sebuah perusahaan mengalami penurunan laba, mereka dapat menganalisis laporan keuangan untuk menemukan penyebabnya, seperti peningkatan biaya produksi. Nah, selanjutnya, neraca saldo adalah daftar yang mencantumkan semua akun di buku besar pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Nah, itu tuh yang dimaksud anak akuntansi, harus balance. Poin-poin pentingnya itu yang pertama ada disusun sebelum laporan keuangan. Yang kedua, berfungsi sebagai alat memverifikasi akurasi pencatatan transaksi. Yang ketiga, jika saldo nggak seimbang berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, mari kita bahas lebih rinci mengenai neraca saldo. Ini ada 3 komponen utama. Yang pertama ada aset. Aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dibagi ada 2, aset lancar yang dapat dikonversi jadi kas dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya itu kayak kas, piutang, dan persediaan. Nah, aset gak lancar itu artinya aset jangka panjang kayak tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban atau liability ini merupakan utang atau kewajiban pada pihak lain. Dibagi jadi 2. Yang pertama kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Hutang dagang atau hutang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu jangka pendek. Kalau jangka panjang itu hutang dengan tempo jatuh lebih dari 1 tahun, kayak obligasi atau pinjaman jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini adalah modal yang dimiliki pemilik perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contohnya adalah awal modal dan laba ditahan. Nah, formula dasar dari neraca ini adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan dan neraca saldo adalah elemen penting dalam manajemen keuangan. Dengan memahami laporan ini, kita bisa evaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, bisa ngambil keputusan strategis. Yang ketiga, kita bisa mastiin transparansi dan akurasi data. Gitu. Neraca untuk pengambilan keputusan. Nah, neraca ini sangat penting untuk membantu manajemen dan stakeholder buat memahami posisi keuangan perusahaan. Kenapa? Alasan yang pertama untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Nah, apakah aset lancar itu cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek? Yang kedua, evaluasi struktur modal untuk menilai proporsi utang dan ekuitas untuk memastikan perusahaan memiliki struktur keuangan yang sehat. Yang ketiga, perbandingan dengan periode sebelumnya. Nah, neraca ini bisa digunain untuk tren keuangan. Contohnya kayak apakah aset pertumbuhan perusahaan ini tumbuh atau kewajibannya malah menurun. Contohnya, jika rasio kewajiban terhadap aset itu terlalu tinggi, perusahaan bisa mengurangi utang atau meningkatkan modal untuk mengurangi resiko kebangkrutan.
Nah, jadi neraca nggak cuman buat gambaran tentang posisi keuangan perusahaan aja, tapi jadi alat penting untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban, untuk menentukan apakah perusahaan memiliki fleksibilitas finansial untuk berkembang. Nah, dengan memahami konsep dan komponen fungsinya, kalian bisa gunain neraca sebagai dasar buat keputusan bisnis yang tepat. Sekian dari materi laporan keuangan dan neraca. See you in the next video about time value of money. Thank you for adding knowledge with me. See you in the next video.